Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelahan tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing di belakang rumah, tiba-tiba saudaranya, yakni anak lelaki Halimah Sa'diyah yang sebaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lari pulang sambil berteriak-teriak memberitahu bahwa saudaranya yang dari Quraisy itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajak oleh dua orang lelaki berpakaian serba putih. Kemudian ia dibaringkan lalu dibelah perutnya. Aku bersama suamiku segera menuju tempat kejadian itu. Di sana kami melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wajahnya tampak pucat pasi. Begitu kata Halimah Sa'diyah. Ia kami peluk dan kami tanyakan, apa yang baru saja terjadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, dua orang lelaki berpakaian serba putih datang kepadaku. Kemudian aku dipegang dan dibaringkan, lalu perutku dibelah. Aku tidak tahu apa yang dicari oleh kedua orang itu. Halimah Sa'diyah segera membawa pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di rumah, suaminya berkata, aku khawatir kalau anak ini akan terkena suatu musibah. Karena itu, lebih baik ia segera kau kembalikan kepada keluarganya di Mekah sebelum ia terkena musibah itu. Karena Halimah dan suaminya mengkhawatirkan terjadinya musibah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera dibawa ke Mekah, hendak diserahkan kembali kepada ibunya. Ketika Halimah Sa'diyah bersama suaminya menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya, Siti Aminah bertanya, apa sebabnya Anda hendak mengembalikan anak ini? Bukankah Anda sendiri yang menghendaki supaya anak ini tetap berada di tengah keluarga Anda? Halimah Sa'diyah menjawab, telah tiba waktunya aku harus mengembalikan putra Anda itu kepada Anda, yang menjadi kewajibanku. Aku khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan atas dirinya. Karena itulah ia aku serahkan kembali kepada Anda, sebagaimana yang Anda inginkan beberapa waktu yang lalu. Siti Aminah pun menjawab, katakanlah sebenarnya apa yang terjadi. Siti Aminah mendesak hingga pada akhirnya Halimah Sa'diyah terpaksa memberitahukan peristiwa yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ia sedang mengembala kambing di belakang rumah. Halimah Sa'diyah berkata, setelah mendengar itu Siti Aminah bertanya, apakah Anda khawatir kalau ia diganggu setan? Ya, benar. Siti Aminah berkata lagi, tidak, demi Allah, setan tidak akan dapat mengganggunya. Anakku ini kelak akan menjadi manusia besar. Maukah Anda mendengarkan ceritaku? Siti Aminah berkata. Dan Halimah Sa'diyah menjawab, tentu. Ia segera melanjutkan kata-katanya, ketahuilah, ketika ia masih di dalam kandunganku, aku bermimpi melihat cahaya terang benderang keluar dari diriku dan menyinari istana-istana Busra di negeri Syam. Demi Allah, selama aku hamil, sama sekali tidak pernah merasa berat. Tidak ada wanita hamil yang merasa seringan dan semudah seperti yang kurasakan. Ketika lahir, ia meletakkan tapak tangannya di tanah, sedang kepalanya menengadah ke langit. Biarlah ia tetap dalam asuhan Anda dan berangkatlah pulang. Semoga Allah melindunginya.
Begitulah Siti Aminah berkata kepada Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dibawa pulang oleh Halimah Sa'diyah ke keluarga Bani Sa'ad hingga berusia 5 tahun. Ia hidup menghirup udara gurun Sahara yang segar dan menghayati kehidupannya dengan jiwa bebas merdeka. Ia belajar bahasa yang semurni-murninya dari kabilah Bani Sa'ad, sehingga pada masa kenabiannya beliau pernah berkata kepada sahabatnya, "Di antara kalian, akulah yang paling mahir berbahasa Arab, karena aku dari seorang Quraisy yang dibesarkan dalam asuhan Bani Sa'ad. Wallahu a'lam bissawab." Sahabat channel Syiar Islam, semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk tetap bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta klik loncengnya dan komen video ini. Semoga menjadi ilmu pengetahuan untuk kita sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.